Oke, ketemu lagi ya. Salam budi luhur ya. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Technopreneurship ya. Oke, pada hari ini saya akan membahas tentang BMC ya, yaitu Business Model Canvas. Jadi saya akan jelaskan dulu ini model apa. Jadi pada umumnya adalah kalau kita ingin membuat sebuah startup, maka kita harus memiliki sebuah model supaya untuk di awal pembuatan startup ini tidak mengalami kegagalan gitu ya. Jadi gini loh, setiap namanya orang membuat startup pasti ada analisa di awal ya. Nah, dengan model BMC ini atau Business Model Canvas ini dijelaskan ada 9 sektor, ada 9 bidang yang harus dipahami supaya kita memahami di dalam sebuah bisnis itu kita harus menganalisa 9 sektor ini ya. Saya akan menjelaskan. Oke. Nah, jadi di BMC ini yang harus kita analisa nanti ada 9 hal ya. Jadi sebelumnya nanti Anda ya, sebelum ke lebih jauh lagi Anda harus pahami tentang model ini, baru kita bisa membuat sebuah model startup. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah gambar yang di layar Anda, ini ada 9. Jadi gini, Anda harus memahami dari 9 hal ini ya. Pertama misalnya Anda harus memahami key activities. Nanti saya akan menjelaskan apa itu key activities ya. Kemudian Anda harus pahami sebelum membuat startup, startup itu mempunyai value proposition-nya apa ya. Udah itu Anda customer relationship-nya bagaimana ya di startup Anda. Ada customer-nya, customer segment-nya siapa. Berikutnya revenue-nya gimana ya. Berikutnya channel-nya bagaimana. Berikutnya key resource-nya gimana, cost-nya gimana, sampai key partnership Anda harus pahami ya. Nanti saya akan kasih tugas membuat sebuah model startup dari BMC ini. Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Dari ini ya, kita akan mengetahui, memahami ya. Nah, dari 9 sektor ini nanti kita akan ketemu yang dibarengi dengan analisis SWOT ya. Nah, 9 sektor ini akan dipahami sebagai berikut ini. Nah, kita pahami bahwa di sektor pertama yang harus dipahami adalah nilai dari sebuah customer ya. Jadi kan sebelum Anda memahami hal-hal lebih jauh, kira-kira model startup Anda itu Anda mau sasarannya ke customer-nya siapa? Ya, kira-kira Anda membangun startup ini untuk siapa ya? Apakah untuk perempuan, apa untuk laki-laki, apa untuk anak-anak dan sebagainya. Itu harus Anda pahami. Jadi Anda misal membuat startup A, Anda harus pahami, Anda harus jelaskan itu customer segmentnya untuk siapa saja. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Anda juga harus memahami ya value proposition ya. Jadi value proposition adalah keunggulan ya. Kira-kira apa yang menjadi keunggulan dari startup Anda yang membedakan startup Anda dengan yang lain itu loh. Elemen atau sektor ketiga yang harus dipahami adalah channel ya. Nah, link. Saya bilang contohnya misalnya Anda membuat startup tentang misalnya restoran. Nah, Anda harus punya link channelnya. Kira-kira nanti Anda mempromosinya lewat mana? Apakah nanti lewat koran, apa lewat Android, apakah nanti web dan sebagainya. Itu channel harus dipahami dulu. Nanti Anda nih membuat startup itu nanti bagaimana cara mempromosikannya gitu loh. Nah, berikutnya Anda harus menganalisa revenue stream. Revenue stream artinya adalah startup Anda itu bagaimana menghasilkan uang. Nah, hati-hati ya. Bagaimana Anda
mencari atau menghasilkan uang dari startup itu supaya startup Anda itu berkembang atau minimal bisa bertahan gitu loh. Nah, berikutnya ada elemen kelima yang harus dipahami ada customer relationship. Bagaimana di startup Anda itu memanjakan customer. Apakah diskon, apakah nanti kalau beli barang itu atau misalnya e-commerce itu buy one get one, apakah diskon 20%, apakah di weekend atau hari Minggu ada promo ya. Nah, berikutnya ada namanya yang elemen keenam namanya key activities ya, key activities. Nah, key activities ini membahas tentang aktivitas utama, kegiatan utama dalam startup Anda. Ya, apakah Anda tuh bergerak bidang transportasi, restoran, atau e-commerce dan sebagainya itu harus dijelaskan secara jelas ya. Berikutnya ada key resource. Ya, key resource ini membahas tentang sumber daya yang ada di perusahaan Anda. Misal Anda membangun sebuah startup, kira-kira kekuatan utamanya key resource-nya apa? Apakah resource-nya adalah Anda punya sumber daya yang hebat, teknologi yang canggih, apakah uang kas yang banyak, atau Anda mungkin punya brand yang bagus, gitu. Ya, itu harus dijelaskan. Berikutnya ada key partnership. Ini adalah sumber daya yang diperlukan organisasi supaya mencapai tujuan. Jadi key partnership itu diisi dengan link-link Anda, sahabat Anda, ya. Misalnya saya e-commerce, wah nanti saya akan join dengan teman-teman yang memiliki brand. Nah, itu namanya key partnership, ya. Itu yang elemen ke-8. Nah, untuk elemen ke-9, untuk elemen ke-9 atau sektor ke-9 ini adalah cost structure. Ya, ini yang harus juga dipahami benar-benar supaya nanti pengeluaran kita itu jelas dan tidak membengkak, ya. Nah, dari 9 sektor inilah yang disebut dengan BMC nanti akan menghasilkan satu kertas aja namanya business model canvas. Kayaknya kelihatannya cuma satu kertas, tapi perlu analisa mendalam supaya menghasilkan model startup yang baik gitu loh ya. Nah, nanti dari sini nanti akan muncul 9 sektor ini gambar seperti ini nanti akan muncul dalam sebuah kertas. Nanti saya akan share ya di grup kertasnya. Yang terpenting adalah Anda pikirkan mau buat ide apa untuk model startup ini. Ya, itu dulu. Dari itu baru dituangkan di kertas yang namanya BMC, nanti saya share di grup. Ya, oke. Demikianlah penjelasan saya. Nanti kita akan lanjut lagi di grup. Ya, saya rasa cukup jelas. Nanti kita berikutnya ketemu lagi untuk lebih detail mengenai 9 sektor ini. Oke, terima kasih.